wa qawlu bi'alamin liyasula bidhihni sami'in bisakhsin awala tabarukin talazuzin inayah ijlalin au ihanatin kinayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qanuhu lan utawi anane musnad ilaih den makrifataken iku bi'alamin kalawan isim alam iku liyahsula darapon yenta hasil itu musnad ilaih. Bi'alamin itu khobar mubtada, sementara liyahsula itu khobar tina lapad kaon, masdar tina lapad kana. Bizihni sami'in ing dalem atine wong kang ngadangu, audiens mukhatab. Bisakhsin kalawan awak-awakan sawiji awalan ing dalam kawitan tabarukin lan karena ngalap berkah talazuzin lan karena ngalap enak talazuz inayatin lan karena naman-naman kalawan tingkah musnad ilaih ijlalin lan karena ngagungkeun musnad ilaih au ihanatin atawa karna ngahinakeun kinayatin lan karna nginayahan musnad ilaih. Masih berbicara tentang musnad ilaih yang dimarifatkan oleh berbagai kalimat. Kemarin musnad ilaih dimarifatkan oleh isim domir dengan elat tertentu sebab melihat daripada makom atau situasi yang sudah termaklum di dalam ilmu nahwu memakai isim domir. Musnad ilaih dimarifatkan ku isim domir. Dalam pembahasan kali ini musannif akan membahas tentang musnad ilaih yang dimarifatkan oleh isim alam. Wa qawnu bi'alamin liyasula bidhihni sami'in bisakhsin awala. Wa qawnuhu dan keadaan musnad ilaih yang dimarifatkan bi'alamin oleh isim alam itu mempunyai beberapa rahasia. Musnad ilaih dimarifatkan ku isim alam itu mempunyai beberapa rahasia. Pertama, liyahsula bizihni sami'in bisakhsin awwala. Numatak musnad ilaih dimarifatkeun ku alif la ku isim alam itu rahasiana nu pertama liyahsula.
supaya naon liyahsula supaya keadaan musnad ilaih itu hadir bizihni sami'in bisyaksin awwala, keadaan musnad ilaih itu terpatri di dalam jiwa manusia, hadir di hati manusia, atau di hati mukhatab atau yang disebut audiens. Makanya musnad ilaih memakai isim alam agar musnad ilaih tersebut hadir di dalam hati mukhatab. Seperti Allahu Ahad. Allahu Ahad. Allah itu kan termasuk ke dalam isim alam, alamiah, asma ke Allah Subhanahu wa taala. Allah di situ kedudukan sebagai musnad ilaih. Musnad ilaih itu bahasa ahli balaghah atau disebut mubtada ataupun fa'il, itu musnad ilaih. Bahasa ahli nahwu mubtada, bahasa ahli balaghah musnad ilaih, bahasa ahli mantek maudu, bahasa ahli usul fikih mahkum alaih. Paham? Nah, dia berbicara musnad ilaih mubtada ataupun fa'il. Musnad ilaih dimarifatkeun ku isim alam. Aya rahasiana nu pertama supaya eta musnad ilaih eta ketika diucapkeun ngaranna langsung terpatri di dalam jiwa manusia itu berasa tentang ketuhanan, seperti Allahu Ahad. Kan Allah itu orang ucapkan lafaz Allah maka hati itu akan bergetar. Allahu Ahad, Allah Maha Esa, satu. Maka Allah termasuk asma pizat, pisifat, pisama fil af'al, disebut sifat halabiyah wahdaniyat pisifat, wahdaniyat pizat, wahdaniyat fil af'al. Allahu Ahad. Nah, ketika lafaz Allahu Ahad diucapkan, maka hati audiens atau hati mustami, orang yang mendengarkan, maka itu ketika mendengarkan kata Allah, maka dalam hati akan hadir merasakan getaran hati. Kalau memang orang tersebut beriman. Lamun teu aya iman, moal bergetar ketika nama Allah diucapkan pun hati tidak akan bergetar. Biasa wae. Betul tak? Biasa wae. Makanya lafaz Allah itu kedudukan sebagai musnad ilaih nu dimarifatkeun ku isim alam. Allah itu alamiah, ngaran ka zat Allah, teu bisa dipakai ngaran ka manusia. Khusus ka Allah. Alamiah, isim alam. Matakan dimarifatkeun, dispesifikeun ku isim alam atas nama zat Allah Subhanahu wa taala. Tujuanana dimarifatkeun ku isim alam itu, musnad ilaih dimarifatkeun ku isim alam supaya hati mustami'ata hadir ketika mendengarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu Samad itu berbicara tentang ilmu teologi. Kalau dalam ilmu fakultas teologi, ilmu tentang ketuhanan, tentang teologi. Oh, itu jadi musnad ilaih dimarifatkeun ku isim alam. Tujuanana supaya eta musnad ilaih hadir dina hate si mukhatab. Paham? Kadua tabarukin talazuzin inaya ijlalin au ihanatin kinaya. Tabarukin ngumatak musnad ilaih dimarifatkeun ku isim alam, elatna li tabarukin karena ngalap berkah. Seperti mana? Seperti di saat seseorang hamba mengucapkan nama asma zat Rasul Muhammad Rasulullah.
Nah, Muhammadun Rasulullah. Muhammadun itu kedudukan sebagai musnad ilaih. Kunaon sababna? Sebab elatna alamiah bari dimarifatkeun ku isim mausul. Maka ketika musnad ilaih dimarifatkeun ku isim alam, elatna litabaruk karena ngalap berkah. Ketika asma Rasul diucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka ketika nama Muhammad diucapkan, maka itu menandakan dalam ilmu semiotika itu berkah yang luar biasa. Ketika seseorang mencintai kekasih, ketika namanya diucapkan, maka hati akan bergetar, betul? Nama Muhammadun Basyarun. Ketika nama Muhammad diucapkan, hati bergetar enggak? Bergetar? Itu menunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasul. Lamun tidak dari rasa cinta mah orang biasa wae. Getaran eueuh hati. Kalau dalam ilmu fisika tidak ada resonansi, betul? Getaran. Coba dulu waktu SMA mungkin ada cinta di SMA. Banyak perempuan yang cuantik kak. Tuh, Bang Alwi ngerti tuh? Tuh, di SMA ada perempuan yang cuantik, kemudian kita mencintai. Ketika nama seseorang, kekasih yang kita cintai diucapkan namanya, maka akan berubah mimik wajah kita. Akan berubah mimik wajah kita. Hati pun bergetar. Betul? Karena mendengar seseorang yang kita cintai, betul? Kayaknya kalian belum pernah mencintai. Sama seperti saya. Saya selalu dicintai tapi belum pernah mencintai. Nah, Rasulullah SAW ketika diucapkan namanya, maka hati kita akan bergetar. Itu menunjukkan bahwa kita cinta kepada Roh. Makanya saya ketika Rasul diucapkan, maka saya suka memegang dada seperti ini. Ketika nama Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu menunjukkan bahwa saya rindu kepada Rasul. Nama Muhammad diucapkan, tangan saya langsung mengapa ke dada Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwa saya rindu cinta kepada Rasul. Berkah ketika nama Rasulullah SAW dilazimkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, luar biasa. Apabila ada seseorang membaca sholawat 1 hari 1 malam 1000 kali, maka yakinkan orang tersebut sebelum meninggal akan melihat surga dulu sebelum meninggal. Keren gak? Rajimkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang membaca sholawat 1000 1 hari 1 malam, maka yakinkan sebelum meninggal mereka akan melihat dulu surga. Kalau kita sudah melihat surga, maka siap-siap kita akan mati. Paham? Rajimkan sholawat. Itu nama asma Rasul. Bagaimana kalau zat Allah? Allah. Itu luar biasa. Lebih daripada itu. Keren nggak? Nah, makanya setiap hari, setiap detik, setiap waktu, setiap napas harus bernapaskan Islam. Keluar kajaran napas kurus sesuai dengan asma zat Allah. Allah. Bisi orang maut. Allah. Gitu setiap hari. Lamun 1 detik napas yang keluar itu sangat berharga karena tidak akan kembali. Betul? Makanya 1 napas yang kita hembuskan itu berlaku takdir Tuhan kepada kita. Makanya jangan sia-siakan. Allah. Wirid. Betul? Awas lah santriat. Wirid. Nah, asma Rasul ketika disebutkan berarti itu menandakan sebuah tabaruk. Musnad ilaih dimarifatkan ku isim alam. Muhammadun itu isim alam. Ismun yu'ainul musamma mutlaqo alamuhu kaja farin wa khirniko. Nah, 2 katilu litalazuzin. Musnad ilaih dimarifatkan ku isim alam sebab talazuz ngasilkan karena rasa nikmat enak ketika musnad ilaih disebut.
Ketika musnad disebut teh nikmat. Orang boga kabogoh misalkan tapi ulah bobogohan. Orang boga kabogoh. Ketika ngobrol jeung manehna, nah, telepon. Maka itu rasana teh nikmat, betul gak? Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Nikmat teh. Nikmat, tapi saya belum merasakan kenikmatan itu. Karena belum pernah. Sakiraan penting mana telepon, tong diangkat lah. Penting-penting we komo nelpon awewe mah nya. Awas bisi zina pendengaran. Akhirnya hafalan alfiah morolok. Itu karena dosa. Tuh. Talazuz nikmat seperti mana Muhammadun yajibu ala kulli ahadin mahabbatuh. Muhammad itu isim alam musnad ilaih, maka setiap jalma mukallaf maka itu wajib mahabbah kepada Rasul, kepada nama Muhammad. Matakan nikmat ketika nama Muhammad diucapkan. Talazuz nikmat. Wajib mahabbah kepada Rasul, zuriyah Rasul, kepada para habaib. Wajib mahabbah kepada habaib, zuriyah Rasul. Kan Habib itu wajib mahabbah, tidak wajib mutabaah. Kita wajib cinta, tetapi kita tidak wajib untuk bisa mengikuti. Kalau misalkan Habibnya salah, jangan diikuti, tapi kita harus tanamkan rasa cinta kepada Habib. Dapat dipahami? Nah, talazud yang keempat, musnad ialah dimarifatkan oleh isim alam. Itu rahasiana inayah. Agar seseorang itu loyalitas terhadap tingkah musnad ilaih. Karena demen, resep karena musnad ilaih. Seperti Jaidun sodika fala tumalah. Ki Jaid itu temanmu, jangan diabaikan, dia orang baik. Apa artinya? Berarti ini mengindikasikan bahwa nama Jaid itu mempunyai sikap kredibilitas, elektabilitas, loyalitas dalam berkawan. Luar biasa. Makanya seseorang harus mencintai Ki Jaid. Kurang boga babaturan. Memang absurd, not walai tidak sopan, tapi di saat kita butuh teman gitu ada. Betul? Nah, maka eta teman luar biasa. Teman yang sejati itu adalah mereka yang senantiasa di saat kita terpuruk, di saat kita terjatuh, di saat kita tidak dengan bersama Tuhan, maka orang tersebut akan mengingatkan kita kembali kepada Tuhan. Paham? Maka jangan tinggalkan teman seperti itu. 1000 teman sedikit, tapi 1 teman musuh. 1 teman itu sangat banyak. Artinya kita tidak boleh bermusuhan. Kita harus mencintai sahabat. Al-muqarid bil muqarid jak tadi. Apalagi orang alma mater, santri kudu saling menghargai, saling mencintai. Jaidun sodikuka fala tuhmalah. Ini kalau dalam ilmu mazhab dinamakan qadiyah, hamliyah, syahsiyah, mujabah. Jaidun itu syahsiyah mana-mana, qadiyah mauduna sakhos muayyan. Zaidun zatun musakhosatun tusama bijayan. Qadiyah, hamliyah, syahsiyah, mujabah itu di dalam versi ilmu mantek. Paham? Nu kalima musnad ialah dimarifatkeun ku isim alam itu li ijlalin, karena ngazohirkeun atau ngagungkeun atau memuliakan musnad ilaih. Seperti Muhammadun sayyidul anam, Muhammadun sayyidul makhluqat, Muhammadun sayyidul jinni wal insi, Muhammadun sayyidul makhluqat. Muhammad itu raja di seantero jagat raya. Paling unggul Muhammad dibandingkan dengan para rasul, unggul Nabi Muhammad. Muhammad dibandingkan dengan para nabi, unggul Nabi Muhammad. Muhammad dibandingkan para malaikat, unggul Nabi Muhammad. Jangan tanggung, seluruh makhluk di seantero jagat raya dibandingkan dengan nama Muhammad Rasulullah, maka tidak ada bandingannya. Saking mulianya nama Rasulullah, maka ketika nama Rasulullah diucapkan itu tanda bahwa kita mengagungkan, takzim kepada Rasul. Muhammadun sayyidul anam, sayyidul makhluqat. Luar biasa. Karena lamun di orang ke MC yo, kiai datang.
Ketika orang menyebut nama kiai tersebut al-alim, al-alama, al-ustad. Padahal mah gelar al-ustad itu kudu alar beribu-ribu hadis. Ayo nama karak 10 hadis ke ustadnya. Padahal nama ustad itu berat, makanya saya tidak bisa menggelar nama ustad pada diri saya karena itu berat sekali buat saya. Susah berat santri. Wah, orang mah ceramah dakwah ge bari hadis nanti menang manghi dina Quran ustad. Tapi no problem lah, bagus. Ketika orang MC, kiai datang menyambut untuk acara selanjutnya yaitu Tablighul Islam yang akan disampaikan oleh Li-Alim, Li-Alam, Al-Ustad Kiai Haji Pari. Dengan segala hormat, al-waqtu al-maqam tafadhal alaih. Gak ada. Eta naon make kitu al-alim, al-alama, al-ustad, waliyullah, al-arif billah. Itu tuh sebenarnya isnad majaz akli, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Arif di mana? Gitu kan, tapi itu menunjukkan ijlal takzim kepada orang tersebut, nakzimkeun musnad ilaih, ngamuliakeun musnad ilaih. Paham? Nah, kagenap musnad ilaih dimaripatkeun ku isim alam itu elatna ihanatin, karena ngazohirkeun kana ngahinakeun musnad ilaih, memarzinakan musnad ilaih. Seperti Musailamah al-Kazzab. Musailamah itu kan musnad ilaih, kedudukan jadi mubtada, dimarifatkeun ku isim alam alamiah ngaran ka Musailamah. Nah, eta kieu Musailamah diberi gelar naon al-Kazzab, pembohong, pendusta, pembulsit. Nama Musailamah, kunaon sababna? Ngaku-ngaku jadi nabi. Itu pada zaman Rasul lah. Sakitu teh zaman Rasul. Musailamah al-Kazzab ngakukeun bahwa manehna boga mukjizat. Ketika lamun aya zaman nu lolong matana ka dieu Musailamah diubaran. Suatu ketika aya jalma anu pesta sebelah diubaran ku Musailamah. Ditiup anu ana sebelah. Ieu pecak, ini ditiup anu teu pecak teh. Akhirnya ditiup jadi pecak dua anak. Itu Musailamah ngaku-ngaku jadi nabi. Saya punya mukjizat, padahal itu bohong. Musailamah al-Kazzab, gelar pembulsit. Gelar nate kurang sababna ihanatin, karena ngahinakeun musnad ilaih. Ayeuna geus loba teh ngaku jadi nabi. Ayeuna Nabi Cecep baheulana. Nabi Cecep, Nabi Tugimin. Benar? Ngabungkeun aya ngaku-ngaku malaikat ning Lia Eden, Lia Eden. Tuh, lamun Nabi Cecep asa teu pantes nya. Ngomong selawat sallallahu ala Cecep, sallallahu ala Cecep. Teu geunangan. Sallallahu ala atau Nabi Tugimin baheulana. Sallallahu ala tugimin, sallallahu ala tugimin. Geunangan teh? Ting tegenangan. Tapi darang Muhammad. Sallallahu ala Muhammad atau Mang Peri. Ngaku jadi nabi. Sallallahu ala Peri. Tegenangan teh. Itu pantas ya. Nabi Cecep, Nabi Tugimi itu ngaku jadi nabi. Itu. Eta al-Kazzab Musailamah. Tujuanna ngahinakeun, memarzinakan Musailamah. Terakhir numatak musnad ilaih dimarifatkeun ku isim alam itu kinayatin, ijlalin au ihanatin kinaya, ijlalin au ihanatin kinaya. Kinayatin karena musnad ilaih dimarifatkeun ku isim alam karena nginayahan kana mana isim alam tersebut. Seperti Abu Lahab fa'alu kaza. Abu Lahab fa'alu kaza. Abu Lahab fa'alu kaza itu nama Abu Lahab itu bahasa kinayah. Bahasa kinayah. Eta kinayah makna Abu Lahab itu kan bahwa Abu Lahab itu
dirinya itu adalah ahli neraka jahanam. Kan Abu itu bapak, sementara Lahab api neraka. Seune anu mulad-mulad Abu Lahab. Tuh, eta bahasa kinaya. Abu Lahab jadi bapakna seune ahli neraka. Amun aya ajang antara salat, tara ibadah, tara mabuk eta. Berarti eta digelarna Abu Lahab. Paham? Oh. Tapi ulah walaupun kinaya, walaupun ihana, tapi kita tidak boleh mengihanakan seseorang, memarzinakan seseorang, menghina seseorang, walaupun pada kenyataan orang tersebut hina. Tapi kita tidak boleh diucapkan. Bahkan kita tidak boleh tahu apabila ada seseorang mempunyai aib. Berarti kita tidak mempunyai sifat satar Tuhan. Tidak mempunyai sifat satar. Allah mempunyai sifat satar, menutupi aib seseorang. Ketika seseorang bermaksiat, maka Allah tidak dibukakan di halayak ramai. Tidak. Oh, satarna Allah. Urang loba tah dosa, bener? Loba tah dosa. Ayeuna lamun dosa urang, aib urang dibukakeun ku Allah, maka tidak mungkin seseorang akan berhadapan dengan saya. Pasti jijik, betul? Kenapa mereka suka kepada seseorang? Karena aibnya ditutupi oleh Allah. Makanya orang belajar meniru sifat ketuhanan, yaitu sifat satar Allah. Kita mengetahui bahwa dia adalah orang yang seperti ini buruk, maka tidak boleh diucapkan. Bahkan kita tidak boleh mengetahui keaiban, keburukan seseorang. Kalau kita mengetahui aib seseorang, berarti kita belum mempunyai sifat satar Tuhan, belum mempunyai. Seperti urang ya, iya jalma nyaho, tah urang nyaho eta jalma bersifat buruk teh, eta can mempunyai sifat satar. Makanya saya mempelajari tentang ilmu fisiognomi, ilmu yang bisa membaca karakter seseorang dari bentuk wajah. Saya nggak baca bukunya itu sekian lah. Fisiognomi and psikologi natijana semiotika. Tuh. Jadi jangan model kieu wajahna geus kanyawan karakterna seperti kieu dalam prediksi, hipotesis, dugaan sementara seperti ini. Walaupun pada kenyataan belum tentu. Tapi dalam ilmu fisiognomi seperti itu. Berdasarkan semiotika, tanda-tanda dalam seseorang. Misalkan saya melihat seseorang wajahnya aja 2 menit mandang, tahu orang ini begini. Tapi tidak diucapkan. Berarti itu belum mempunyai sifat satar sebenarnya. Makanya Akang Pajada atau guru sekumpul ketika melihat seseorang datang ke rumahnya bertamu, maka orang tersebut kelihatan aibnya, sifat buruknya, karakternya kelihatan. Bahkan ada orang seperti babi buat orang-orang yang kasar, seperti anjing wajahnya itu, saking banyak dosa atau berbuat maksiat yang berlebihan, israf. Tuh. Orang kasar itu seperti itu. Maka bagaimana cara menutupinya? Kata Abah Guru Sekumpul, saya harus merokok. Karena dengan merokok, tamu-tamu yang datang yang wajahnya seperti babi, anjing, itu jadi tertutupi, jadi normal biasa lagi. Karena rokok, mengatakan rokok wali-wali supaya datang tamu teh minta ketinggali aibna. Itulah orang-orang kasar, orang yang sudah marifat kepada Allah. Jadi dibuka hijab, paham? Yo, ayo orang kumaha kasar teh ngarokok, mangawara, mana? Atau mikir tertutup. Tapi teh kunanaon? Malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib lamun orang ayeuna ngajin teu ngarokok, maka orang bakal pasti memfollow up. Malas untuk memfollow up, malas, lazy. Makanya orang kudu ngarokok, berarti sesuatu perkara anu ngadorong kana wajib, maka eta perkara hukumna wajib. Lamun urang ngajin teu sabari ngarokok ya moal bener ya. Kudu ngarokok, maka eta rokok jadi pelantara jadi wajib. Maka edahna malayatimul wajib
illa bihi fahuwa wajib. Nah, itu sifat satar. Itu guru-guru Jaini itu. Keren ya? Batur datang ketinggali. Jadi ayah zaman udah disusuk. Tapi disusuk itu boleh dalam perspektif ulama asalkan dengan niat yang baik. Ieu mah disusuk keur melet batur. Tadi dia disusuk. Set, emas. Set. Maka dilihat oleh guru Zaini, guru sekumpul, orang ini seperti babi wajahnya. Orang yang kasar. Karena apa? Di dalam niatnya sudah berlainan. Gitu. Disusuk boleh dengan niat ibadah untuk supaya indah di hadapan suami atau bagaimana bisa. Tapi kalau misalkan untuk menggoda semua orang, itu yang menjadi haram. Disusuk, mana nyawa disusuk? Disusuk nyawa tak? Supaya perempuan kelihatan cantik, disusuk di wajahna di dia. Supaya orang terpikat dengan keindahan keelokan wajah, disusuk mahal. Tak orang anu disusuk teh wajahna seperti babi. Katingali ku orang-orang yang marifat mah. Makanya kumaha cara nutupanana? Cara nutupanana dengan cara merokok. Jadi katutupan. Jadi ayeuna teh katingali tah. Teu paham teh. Akang pajada ngarokok sehari barang bungkus luar biasa. Barang bungkus seselok meureunna. Karena lamun teh ngarokok ke batur nu datang teh katingali aib-aibna teh tukang kieu itulah orang marifat. Paham? Jadi simpulna dina ieu dua bait membicarakan tentang mesan ilaih anu dimarifatkeun ku isim alam. Pertama supaya hadir eta mesan ilaih dina hate mukhatab. Kedua elatna tabaru karena ngalap berkah. Katilu talazuz nikmat ketika menama mesan ilaih diucapkeun teh nikmat rasana seperti Laila dan Majnun. Ketika Majnun mendengar nama Laila, kisah cinta dari Timur Tengah, maka Majnun itu seakan-akan terbang tinggi ketika nama Laila diucapkan. Kisah cinta Laila Majnun, sebut mabuk. Kita pun bisa seperti itu, seperti mabuk bertuhan. Ketika nama Allah diucapkan itu nikmat sehingga tergila-gila seperti al-halaj atau seksi di jenah. Tabaruk yang keempat inayah. Yang kelima ijlal ngagungkeun kagenap. Ihanah ngayenakeun katujuh kinayah. Dapat dipahami? Wa qaunuhu bil wasli wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaunuhu bi alamin liyasula bizihni sami'in bisyaksin awala tabarukin talazuzin inayah ijlalin au ihanatin kinayah wa qanu bi'alamin liyasula bizini sami'in bisyaksin awala tabarukin